Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Masih semangat ya dalam belajar tematik? Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran hari ini. Cuaca begitu mendung. Angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti turun hujan. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Ayo kita amati sama-sama. Perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel pertama berjudul Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun menjadi tidak nyaman. 2. Hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. 3. Hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, artikel kedua berjudul Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Republika.co.id, Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya, orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah
infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Benny? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Nah, diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Nah, mari kita sama-sama mengisi kolom yang ada di sini ya. Nanti kalian bisa mengisi di buku tematik kalian. Nah, kata atau istilah khusus di artikel 1. Yang pertama adalah cuaca panas. Sedangkan di artikel kedua yaitu perubahan cuaca tidak menentu. Nah, kira-kira nomor 2 apa ya yang ada di artikel 1? Nah, yang ada di artikel 1 yaitu cuaca dingin. Sedangkan yang ada di artikel kedua yaitu cuaca panas dan dingin. Nah, nomor 3 yaitu yang ada di artikel 1 cuaca hujan. Sedangkan yang ada di artikel 2 ialah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Nah, kira-kira yang nomor 4 apa ya yang ada di artikel 1? Nah, itu adalah cuaca cerah. Dan yang ada di artikel kedua yaitu kunjungan pasien. Nah, ini bisa kalian tulis di buku tematik kalian ya. Silakan dicatat untuk belajar kalian. Nah, Edo, Benny, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali. Saya lebih suka membaca buku. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir, bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai. Saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula.
Nah, aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun, mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Nah, tugas kalian hari ini adalah menceritakan pengalaman saat istirahat bersama teman-teman. Bisa kalian ceritakan pengalaman tersebut dalam bentuk video atau bisa juga dalam bentuk audio. Setelah kalian menceritakan pengalaman kalian saat beristirahat dengan teman-teman, nanti videonya atau audionya bisa kalian kirim ke ustadz atau ustazah ya. Silakan kalian kerjakan tugas dengan baik. Kalian bercerita tentang pengalaman saat istirahat bersama teman-teman. Boleh saat istirahat di dalam kelas maupun istirahat di luar kelas. Menurut cerita kalian masing-masing ya anak-anak. Silakan dikerjakan. Saya tunggu ya. Nah, sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.